intel dari Polda. Dia bilang tidak boleh ke Mabes. Dan ada kalimat ancaman. Dia bilang secara jelas, kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Harusnya kita itu aksi di Bareskrim. Tapi apa yang terjadi? Kacau balau. Karena sifat represif polisi yang tidak mau tidak mau bermusyawarah, hanya maunya sendiri. Ya, padahal kita itu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu apa? Kita sudah membuat SP lengkap dengan rute, dengan kendaraan yang dilalui dan jalan-jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian pada saat di lokasi kita akan dibelokkan ke jalan yang tembus ke Kebon Sirih, Agus Salim. Saya sebagai korlap, saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa kami dibelokkan? Kenapa kami dibelokkan? Sebetulnya pertanyaannya simpel ya. Bilang aja, ya Bu, karena apalah alasannya lah. Tapi bapak polisi ini ya, tiba-tiba saya memang menutup jalan. Bukan menutup jalan karena saya sebelum saya diberikan alasan oleh Pak Polisi, saya tidak mau menuruti arahan Pak Polisi. Karena saya komitmen terhadap apa yang sudah saya tulis di surat pemberitahuan. Saya tidak mau tiba-tiba nanti di luar dari SP, nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita ini sebetulnya menjadi rakyat tiri, rakyat yang semuanya kalau apa-apa kita disalahkan. Ya, kita yang disalahkan, apa-apa rakyat yang salah, apa-apa kita yang disalahkan, kita yang menjadi provokator, kita yang segala macam. Padahal tadi itu ya, saya hanya minta kepada Bapak Polisi untuk memberikan alasan kenapa kita tidak boleh turun, kenapa kita harus belok. Jangan macam-macam ya, mana ya? Masih Mary diwawancara juga tuh. Saya curiga. Soalnya kita lihat hal ini sudah dikondisikan. Karena semalam ada intel dari Polda. Saya kenal, dia telepon saya dan memang dia bilang kalau tidak boleh ke Mabes, tidak boleh aksi di Mabes. Saya tanya, kenapa? Sejak kapan Mabes itu sifatnya menjadi sakral seperti istana? Kalau istana kita tahu, di situ ada presiden, betul ya? Tapi Mabes itu dia kan memang pusat pengaduan kan? Benar nggak sih? Kenapa kita tidak boleh? Nah, dari atas aja, dari atas. Saya jadinya bertanya lagi pada malam itu, kenapa tidak boleh? Surat saya minta maaf kalau memang tidak boleh, harusnya pada saat itu saya dilarang, benar nggak? Tapi ini tahun ini masuk pada saat saya sudah koordinasi dengan koordinasi Seklap dengan Kapolsek pusat. Semua tidak ada masalah, Dia juga tahu kalau rute saya adalah Medan Merdeka sampai Sudirman, Singamangaraja dan Wonojoyo. Tidak ada Agus Salim, tidak ada Kebon Sirih. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan ada kalimat ancaman pada saat semalam ada salah satu intel Polda yang telepon saya. Dia bilang secara jelas, kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Jadi memang hal seperti ini memang sudah dikondisikan. Kenapa sekali lagi saya bertanya, bukan saya aja yang
Jadi Pak Polisi, caranya bukan begitu Pak kepada rakyat. Kami dicari-cari kesalahannya. Kami dibilang kami itu mengganggu lalu lintas. Anda yang mengganggu lalu lintas karena jalanan yang ingin kami lalui ditutup oleh Anda. Kalau Anda komit terhadap SP yang sudah ada, artinya ini tidak terjadi Pak. Kalau begitu ngapain harus ada SP? Kalau kemudian akhirnya dibentangkan di jalan juga. Bakar. Seperti itu ya. Jadi saya tidak takut. Dengan kejadian seperti ini saya masih yakin kalau negara kita ini memang negara yang sudah rusak. Negara yang sudah rusak. Artinya kami ini sebagai rakyat sudah tidak ada lagi. Kemana? Kita sudah tidak ada kedaulatan lagi. Negara kita itu adalah punya yang orang-orang yang pada punya duit, ya, yang punya duit, yang bisa mengatur. Jadi ya lihat aja dari saya dan ini di samping saya ada Pak Holid dari Banten. Dia juga ikut aktif sama saya dan dia tidak lupa. Saya juga sudah mengajukannya SP saya tidak hanya di Polda, tapi di Mabes juga. Ya, jadi kita itu secara legal, secara itu kita itu sah. Legal. Ya.